menyampaikan bahwa untuk bangsa Indonesia, Anies bukan orang terbaik, bukan orang terpinter, tapi untuk dua calon lainnya kemungkinan itu ada. Gitu. Patut kalau beliau itu disebut sebagai presiden santri. Selain itu beliau juga memang pernah mondok di Pawalan. Mudah-mudahan dan kita harapkan Pak Anies jadi presiden dan dia bisa merubah semuanya, tatanan semuanya, dan dia seorang yang Islamik yang benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara, dan dia track recordnya tidak ada yang negatif. Kalau orang pinter ngerti, teman saya Bambang itu nggak dipakai, saya nggak yakin jalannya lurus. Tapi kalau yang sudah begini, yang ada yang bicara hatinya. Insya Allah. Terus, itu saya. Ya. Kalau tidak karena bersih hatinya, nggak mungkin orang nggak mandi seperti ini diundang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kewarasan ini hari ini diserbu para yai. Ada Gus Gus Wahid dan Kiai Gozi. Dan ini kehormatan yang luar biasa sekali. Dan kita akan membincangkan situasi mutakhir para santri pesantren dalam kaitannya dengan pencapresan. Gus Mas Anies dibilang sebagai presiden santri. Benar apa enggak? Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Wijayanto ini benar. Jadi Pak Anies ini selama kunjungannya di seluruh tanah air ini, yang paling banyak dikunjungi adalah pondok pesantren. Oh gitu. Baik. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mencintai pesantren. Ketika Pak Anies mencintai pesantren, otomatis dia mencintai kiai, dia mencintai alumni, dia mencintai santri. Makanya patut kalau beliau itu disebut sebagai presiden santri. Selain itu beliau juga memang pernah mondok di Pawalan di Jogja, gitu. Mondok, pernah jadi santri juga, gitu loh. Sehingga kalau kita berikan predikat presiden santri, saya rasa tepat gitu. Kalau dulu kita punya presiden kiai, Gus Dur, gitu ya. Sekarang kita punya presiden santri, Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, namanya presiden santri tentu berbeda dengan presiden yang lainnya. Mudah-mudahan beliau ini betul-betul bisa menjadi presiden yang memberikan kebangkitan kepada umat Islam. Umat Islam sesuai kita tahu bahwa setiap 100 tahun akan terjadi perubahan dan kebangkitan ya. Kebangkitan Islam atau kebangkitan dunia Islam. Mudah-mudahan di tahun 2004 ini Allah menakdirkan Pak Anies presiden terjadi perubahan dunia Islam, perubahan Islam di Indonesia. Tapi sekarang banyak informasi beredar, pesantren juga sedang diserbu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mulai ada politik uang masuk di situ, ada framing. Wah, Anies ini sebenarnya orang-orang garis keras, toleran macam-macam kayak gitu. Sejauh mana itu? Jadi sebenarnya framing seperti ini terjadi pada Pak Anies, terjadi pada salah satu partai, diantaranya PKS. Jadi memang orang-orang yang punya potensi atau partai-partai yang punya potensi besar yang bisa membesarkan umat Islam, bisa mengembangkan spektrumnya semakin meluas. Ini sudah pasti oleh pihak tertentu sudah terus akan diteror, akan terus diteror, karena mereka sangat khawatir kalau Islam ini bangkit. Gitu. Jadi hal-hal seperti money politik, kemudian radikal seperti itu, ya itu memang sudah diserang oleh mereka. Jadi kita harus yakin bahwa di agama Islam tidak pernah mengajarkan radikal, tidak pernah mengajarkan radikal. Jadi kita ingin damai, ingin sejuk, ingin memberikan manfaat
berdoa sebesar-besarnya untuk umat Islam, untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara. Nah, yang Jadi paling problem seperti ini, saya rasa harus dimengerti bahwa ini pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Siapapun dia, mudah-mudahan orang seperti ini diganjar oleh Allah nanti. Dan Allah yang mengganjar itu, membalas atas perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, gitu ya. Nah, yang menarik ini Gus Wahid itu sekarang wakilnya juga santri kan, Caimin. Jadi jarang sekali itu pada pertemuan ya, presidennya santri, Ya. wakilnya juga santri. Ya. Apa pendapatnya Gus Wahid? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang Bapak Bambang Wijayanto katakan presiden itu santri, wakilnya juga santri, bahkan wakil calon presiden ini zuriyah dari Mbak Bisri ya, inisiator. Cuman memang tidak semuanya pendiri dan anaknya dan semua itu sama dengan tingkah laku orang tuanya. Kalau Pak Adi memang saya dengar dulu pernah nyantri di Pabelan ya, pondok. Di semua pondok itu ada garis besar, tulisan besar tuh. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di semua pondok ada mengingatkan untuk anak tatkala masuk dan diartikan oleh ustadznya, dan dia setiap masuk mau sholat melihat tulisan itu, biar berarti orang yang mau belajar itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Bang Anies ini selain gen, memang herediternya tuh orang-orang ibunya profesor, orang yang handal, dan memang dia smart. Ya bukan karena dia itu di kudaan atau di pondoknya itu, mungkin dia punya nilai lebih karena ya ada gen yang ya mungkin brainnya bagus, limbiknya bagus, mungkin di cerebral vascular yang ada di dalam semuanya itu sempurna, sehingga mungkin dia calon untuk mudah-mudahan, dan kita harapkan Pak Anies jadi presiden dan dia bisa merubah semuanya, tatanan semuanya, dan dia seorang yang Islamik yang benar-benar berjuang untuk bangsa dan negara, dan dia track recordnya tidak ada yang negatif. Kalau Caiminnya, wakilnya? Sebetulnya dia itu ponakan sama saya. Saya pun juga ponakan. Cuman setiap ponakan kan beda-beda. Iya. Ada ponakannya Gus Am juga, palingnya Muhaimin. Saya ini palingnya juga. Tapi saya menganggap ya saya mungkin bisa look for something just better than Allah. Dia saya anggap kakak saya, ya Rosi juga senior kakak saya. Tapi kenapa mungkin saya bukan karena jarang ketemu aja, mungkin ya orang kan satu pabrikan beda-beda. Gitu. Ada hasil, topesnya ada yang kecil, pinnya yang beda. Ya biasa lah itu. Yang penting saya harapkan we will to succeed for Anies be a president. Successfully for your family. His family. Saya ingin Pak Anies insya Allah akan jadi semuanya baik. Semuanya akan jadi bagus. Apalagi sekarang ditambah dengan Muhaimin, kita harus tidak bisa bicara masalah. Yang penting untuk persatuan, sudahlah yang tidak senang dikit-dikit dengan ini, kita tingkatkan untuk Amin ini untuk bersatu. Kita melihat dari Islam yang global. Kita akan melihat bahwa Anies Muslim akan bangkit. Insya Allah jika di Indonesia di zona 62 ini bagus, insya Allah untuk Asia Far East Asia dan Asia Tenggara akan meniru Indonesia. Bahkan orang boleh bilang Indonesia ini ada negara Antartika katanya di zona Antartika ya. Jadi Indonesia sangat besar sekali, malah ada sahabat yang pernah datang ke Indonesia. Jadi gimana ya Pak Bambang Wijayanto? Saya terima kasih sekali diundang sini. Alhamdulillah saya bisa ketemu nih. Itu yang ketinggalannya setelah Refli Harun datang ke Nigeria. Terima kasih Pak Bambang. Saya bisa bicara saya untuk Anies artinya overall. Bang Anies, terima kasih. Ya Gozi, sekarang setelah pendaftaran selesai, apa yang terjadi di pesantren-pesantren? Masih ada orang-orang yang mencoba mengganggu atau sudah solid semuanya, Jai? Sebelum saya menyampaikan apa yang sampean tanyakan lebih dulu, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bangsa Indonesia, Anies bukan orang terbaik, bukan orang terpinter, tapi untuk dua calon lainnya kemungkinan itu ada. Oh gitu, baik. Anies dikatakan bersih dan sebagainya, itu tergantung kepada umat Islam. Mau berpartisipasi menasihati dia apa tidak? Baik. Sebab saya tanya lebih banyak dari
daripada manusianya. Kalau Anies mau mengambil sahabat saya, namanya Bambang Wijo, siapa gitu saya lupa nama. Sebagai penasehatnya, sekurang-kurangnya didampingi oleh beliau. Pengalaman beliau di bidang yang Anies tidak tahu sama sekali akan sangat membantu. Tapi harus didampingi. Sebab kalau Anies tidak didampingi orang-orang baik, maka yang akan mendampingi adalah setan-setan. Pesannya sangat kuat. Jadi baik dan tidaknya masa depan Indonesia tidak sangat tergantung kepada Anies, tetapi kepada semua umat Islam. Makanya watasobil haq, watasobil itu merupakan sebuah instruksi Allah. Katakanlah yang benar itu dengan penuh kesabaran. Baik. Itu tadi. Kalau orang pintar ngerti, teman saya Bambang itu nggak dipakai, saya nggak yakin jalannya lurus. Oh, nggak ada novel, juga. Ada Pak Refli. Orang-orang yang sudah terbukti prinsipil dalam menegakkan Betul. Setuju saya. hukum, maka Terus Saya keluh nggak bisa bicara. Yang dibicarain kayak saya jadi susah. saya bisa nambahkan. Ya, beliau kan ahli falak. Dia bisa melihat. Kalau jadi saya berharap bahwa semua umat Islam berkeinginan sama. Jangan hanya ketika sekarang mau menyalahkan presiden kita punya keinginan perubahan. Tapi setelah terbentuk tidak peduli. Bagaimana akan lurus kalau tidak ada yang mengingatkan? Karena Anies juga seorang manusia. kan malaikat. Muhaimin Iskandar juga seorang manusia. Levelnya beda. Al-insan makhluk khota'un. Terkadang manusia itu lupa, Salah. maka harus didampingi. Dan yang dampingi tidak sembarang orang, yang memang sudah di rekodnya itu sudah dikatakan lulus dengan cum laude. Kalau enggak terus terang Pak, saya belum tahu yang lainnya. Tapi barangkali Pak Bambang bisa melihat apa sing iso tanya. Maka kalau tadi saya bilang ada KPK swasta, salah satu tugasnya ngirim no presiden, memberi masukan kepada presiden. Kalau enggak, yang lain tuh kejeliannya melihat persoalan ini kok laporannya dari lembaga keuangan dengan laporan di Menteri Keuangan kok ada selisihnya. Saya yakin presiden tidak sejeli itu melihatnya. Dia akan menyuruh orang lain. Nah, kalau orang lainnya itu masih dibayar oleh negara, ya bisa dibayar oleh oligarki. Tapi kalau yang sudah begini, yang ada yang bicara hatinya. Insya Allah. Terus, setuju saya. Ya. Kalau tidak karena bersih hatinya, nggak mungkin orang nggak mandi seperti ini diundang ke sini. Undangnya maksa lagi. Masalahnya maksa ini. Tapi kita harus menyadari Gus, beliau mengundang ke sini. Harapannya supaya kita jadi orang yang baik seperti beliau. Amin. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa memberikan apa ya, mungkin masukan, arahan, mungkin apa namanya, himbauan kepada Pak Anies juga. Tapi sebenarnya Gus apa sebenarnya tantangan kalau presidennya santri itu, apa program strategis yang harus
betul-betul didorong untuk supaya santri bukan hanya jadi objek, kan santri harus menjadi subjek. Iya. Dan dia harus dientaskan gitu kan, diwongke gitu. Nah itu apa kira-kira program Ya, strategis yang mesti sebenarnya Pak, kalau bicara mengenai santri, tentu kita bicara mengenai kiai. Jadi kiai-kiai ini sebagian besar kiai-kiai sepuh ini adalah founding father kita. Dan founding father kita itu sangat menjunjung tinggi kebangsaan, nasionalisme, kemudian juga sangat menjunjung tinggi mengenai agama. Gitu. Artinya ketika nanti Pak Anies ini jadi presiden, tentu program utamanya adalah bagaimana Pak Anies bisa mengembalikan perannya ulama, perannya kiai, perannya habaib, perannya para guru-guru semua ini, begitu, dari seluruh kalangan gitu, untuk sama-sama membangun mental bangsa ini yang sekarang ini sudah rusak, betul-betul rusak, sehingga kalau dibilang nih mental kita ini mental tempe sekarang nih. Ya karena seringnya bantuan-bantuan yang tidak jelas lah kira-kira gitu ya. Nah, saya kepingin mudah-mudahan nanti apabila Pak Anies tadi menjadi presiden, mudah-mudahan beliau bisa memulai pekerjaan itu. Beliau harus mempunyai beberapa penasehat-penasehat dari kalangan ulama, dari kalangan intelektual, dari kalangan purnawirawan, dari kalangan akademisi, begitu, sehingga semua sisi akan bisa di-solve gitu, diselesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai hanya satu sisi kita menyelesaikan gitu. Kita harap Pak Anies ini salah satu calon presiden yang kita harapkan betul bisa merubah semua utamanya sistem pendidikan ya, yang kaitan dengan pondok pesantren khususnya yang sekarang ini sudah diurak-abrik gitu ya, dikembalikan lagi seperti pesantren tempo dulu. Jadi kalau yang modern ya monggo modern begitu. Kalau yang salaf ya salaf. Jangan sampai yang salaf dirubah-rubah gitu kurikulumnya, yang modern juga merubah kurikulumnya tidak sesuai dengan basic misalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah ini. Gitu. Ada keinginan nggak, kalau saya baca di visi misinya itu salah satunya ingin memberikan satu ilmu lain yang penting untuk menghadapi masa depan selain banyak apa tadi ilmu dasar itu, soal entrepreneurship, sejauh mana itu relevan? Jadi memang santri-santri kita ini kebanyakan pondok pesantren yang jumlahnya terbanyak mungkin masih pondok pesantren yang katakanlah tradisional gitu. Kalau dibandingkan dengan pondok pesantren modern mungkin jumlahnya lebih banyak yang tradisional gitu. Nah, pondok pesantren tradisional ini sebetulnya secara keilmuan diberikan itu entrepreneur. Ilmu entrepreneur ada sedikit di situ. Hanya masalahnya hanya sekedar teori. Sedangkan kita butuh entrepreneur yang betul-betul aplikatif gitu. Artinya betul-betul santri itu belajar sekaligus menjadi entrepreneur, sekaligus dia juga bisa mendapatkan hasilnya gitu loh. Artinya pondok itu betul-betul menjadi sentra bisnis yang dilakukan oleh entrepreneurnya ya santri tadi gitu. Karena kalau ekonomi di tingkat santri kuat, kesejahteraan kuat, tingkat kemusakan juga bisa dikendalikan. Insya Allah itu. Karena Jadi kemiskinan pertama, menjadi penyebab. jadi kalau basicnya ekonomi ada di pondok, basicnya ekonomi ada di masjid gitu ya, insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong ke pondok pasti. Kemudian umat juga akan berbondong ke masjid. Artinya mereka ini bukan hanya mendapatkan produk atau mendapatkan sesuatu, tapi dia mendapatkan ilmu nantinya gitu loh. Dari sang kiai atau dari sang habib atau saya dari yang lainnya. Jadi kita berharap entrepreneur ini jangan hanya sekedar teori, betul-betul diwujudkan dalam bentuk nyata begitu. Karena saya yakin banyak pengusaha yang akan bantu. Karena coba bisa dibayangin Pak, katakanlah di tengah beras, santri itu ada 10.000.
Kalau kita kelola ini benar 10.000 nih Pak, dengan betul-betul apa istilahnya dengan entrepreneurship yang istilahnya apa ya adil gitu ya, Baik, adil dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.